Ya, terkait acara ini ya prinsipnya memang kita mendorong upaya pemerintah untuk memacu investasi yang kemudian pemerintah dengan policy Omnibus Law ini. Tapi Omnibus Law ini juga harus dikritisi apakah memang kemudian investasi itu menguntungkan bagi perekonomian nasional. Jangan sampai investasi masuk tetapi kemudian mengorbankan ekonomi kecil yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya kemudian Omnibus Law ini harus kita teliti benar, kita lihat secara mendalam agar lahirnya Omnibus Law yang kemudian mempermudah proses perizinan investasi ini memberikan ruang yang lebar, lebih luas kepada para usaha kecil dan menengah. Tetapi juga memberikan kemudahan bagi investasi dari luar juga tidak masalah. Artinya bahwa usaha itu kita buka lebar-lebar untuk menumbuhkan ekonomi kita. Itu spirit yang kita dorong. Tapi kita juga mengkritisi mengingatkan jangan sampai kemudian Omnibus Law itu secara hukum itu menabrak peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya harus bersinergis dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian dia bermanfaat bagi kemudahan berusaha bagi pribumi ya pengusaha kecil maupun menengah. Harapan kedepannya Pak? Harapan kedepannya? Nilai pertumbuhan kita tambah hambatan dengan adanya kasus-kasus seperti flu corona ini, investasi akan menurun. Saya kira tidak terkait langsung isu kejadian yang ada di negara tetangga tentang corona itu kan soal kesehatan ya, tapi bukan soal dunia ekonomi, bukan perekonomian. Bagi saya kita juga tidak harus membabi buta karena kemudian banyak investasi dari negara Tiongkok yang masuk ke Indonesia kemudian dikaitkan dengan penyakit corona. Tapi kita harus lebih jeli bahwa dalam konteks investasi silakan saja, tetapi dalam konteks pencegahan tentu biar imigrasi juga harus teliti dan kemudian memang memang kalau dia membawa virus itu tentu tidak bisa masuk untuk mencegah. Harapan kedepannya Pak? Pak, kalau dengan ada kondisi konflik sekarang ini Pak, konflik seperti Pilpres ini kan juga menghambat perekonomian. Pilpres kan sudah lampau, saya kira tidak relevan lagi membicarakan Pilpres dalam konteks hari ini. Gitu ya, Pak. Harapan kedepannya apa Pak? Harapan kedepannya? Harapan ke depan. Ya, jadi kita kan ini presiden sudah ada dan kita dalam waktu yang 100 hari itu mestinya sudah meletakkan fondasi-fondasi untuk membuat arah pembangunan ke depan itu lebih tertata dan kemudian terbaca dengan jelas oleh masyarakat, sehingga tentu kita mengharapkan kemudian misalnya Pak Presiden menyampaikan tentang pembangunan SDM. Ketika periode pertama beliau konsen pada infrastruktur, periode kedua mau di SDM. Nah, SDM ini kan dalam 100 hari ini kita belum lihat apa kebijakan Presiden dalam konteks pembangunan SDM ini. Apakah misalnya revolusi mental di tahun pertamanya Pak Presiden itu dikembangkan lagi, tapi hari ini kita belum melihat di sektor SDM itu. Kemudian dalam sektor dalam konteks investasi tadi Omnibus Law mungkin keberatan Pak Presiden ya, tetapi itu harus kita kritisi. Yang ketiga berkaitan dengan misalnya isu keamanan, dalam sektor keamanan statement Presiden tentang Natuna cukup jelas, tetapi apakah kemudian instrumen kedaulatan itu dijaga dengan rapi, misalnya dengan meningkatkan kemampuan angkatan kita, persenjataan kita dan seterusnya, kita juga belum melihat ya. Tapi bahwa statement-statementnya jelas, misalnya beliau mengatakan kedaulatan tidak ada tawar-menawar misalnya. Dalam konteks itu perlu kemudian diikuti policy-policy di kementerian yang bertanggung jawab. Tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk menjaga kedaulatan ini baik dari sisi keamanan maupun dari sisi teritorial. Ya.